Sampurasun, halo warga pecinta KDM. Baru-baru ini, netizen pendukung daripada KDM marah di media sosial. Karena apa? Karena Mas Panji Pragiwaksono diduga, menurut keyakinan saya, diduga Mas Panji ini menghina suku Sunda. Permasalahan ini tuh adanya di Jawa Barat. Orang Sunda, orang Sunda, orang Sunda. Orang Sunda senang banget milih artis. Gubernur mereka waktu itu Deddy Mizwar, artis film. Wakil gubernur mereka Dede Yusuf, artis TV. Sekarang gubernurnya Deddy Mulyadi, artis YouTube. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Mas Panji ini harus bawa-bawa suku? Kenapa Mas Panji ini nggak ngomong orang Jawa Barat? Itu lebih fair daripada bawa-bawa suku, ya kan? Karena di Jawa Barat itu tidak semuanya orang Sunda. Jadi Mas Panji mengatakan masalah terbesar di Indonesia itu adalah orang Sunda. Orang Sunda itu memilih pemimpin itu berdasarkan popularitas. Sehingga orang Sunda itu sering memilih yang namanya orang yang terkenal seperti artis ya. Seperti Kang Deddy Mulyadi, artis YouTube, kemudian Deddy Mizwar, artis film dan lain sebagainya. Ada banyak artis-artis di Jawa Barat. Itu kata Mas Panji Pragiwaksono. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah cuman orang Sunda seperti itu? Kenapa dia bawa-bawa suku? Ini sangat berbahaya kalau bawa-bawa suku. Kenapa dia nggak menyebut orang Jawa Barat aja? Kemudian kalau saya perhatikan itu, tidak hanya orang Sunda yang memilih berdasarkan popularitas, tapi ada suku lain. Tidak hanya orang Sunda yang memilih artis, tapi ada suku lain juga. Kenapa Mas Panji ini bawa-bawa suku? Ini sangat berbahaya sekali dalam materi stand up komedinya. Ya saya tahu stand up komedi itu biasanya mereka mencari masalah gitu, materi dan sebagainya. Saya tahu peraturan daripada stand up comedy, tapi jangan bawa-bawa suku. Lebih baik menyebut Jawa Barat. Kemudian, apa alasannya? Kenapa orang Jawa Barat itu sangat suka memilih artis? Kenapa orang Jawa Barat itu sangat suka memilih pemimpin yang sangat populer? Saya harus akui bahwa Kang Deddy Mulyadi itu adalah pemimpin yang sangat populer di media sosial, sehingga dia terpilih. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa orang Jawa Barat itu sangat suka memilih pemimpin yang populer? Kemudian, benarkah Panji Pragiwaksono ini menghina suku Sunda? Menurut keyakinan saya, Mas Panji Pragiwaksono ini sudah keterlaluan guys, sangat-sangat keterlaluan. Walaupun dia cuma bercanda, cuma ngelawak, tapi jangan bawa-bawa suku, nggak boleh bawa-bawa suku. Harusnya Mas Panji ini ngomong Jawa Barat, bukan suku. Saya nggak tahu apakah dia sengaja atau tidak ya, tapi ini sangat berbahaya sekali kalau ngomong suku. Karena di Jawa Barat itu tidak 100% suku Sunda, ada suku lain, ada suku Jawa, ada suku Minang, ya, ada suku Batak dan lain sebagainya. Ada bermacam-macam suku. Jadi kalau terpilih artis di Jawa Barat itu bukan murni kesalahan daripada orang Sunda itu sendiri. Kenapa? Karena tidak semua orang Sunda seperti itu. Ya, walaupun kebanyakan, tidak semua orang Sunda seperti itu ya. Jadi ini bukan murni kesalahan daripada suku Sunda. Kalau kita bandingkan dengan daerah lain misalnya, di Medan ada tuh Bobi Nasution. Kenapa Bobi Nasution jadi gubernur di Medan? Karena apa? Karena dia populer. Ya, karena popularitas, karena pengaruh daripada dinasti daripada Jokowi. Sebenarnya Mas Panji juga bisa ngambil contoh itu. Orang Medan juga memilih pemimpin itu berdasarkan popularitas, tidak hanya orang Sunda, ya kan? Kemudian di daerah lain kalau saya perhatikan, di Jawa Tengah juga banyak kok artis yang menang di sana seperti Ahmad Dhani misalnya, di Jawa Timur ya, Jawa Tengah, Jawa Timur ada banyak tuh artis-artis. Kemudian di DKI juga ada banyak tuh artis-artis ya. Di daerah lain juga ada banyak artis-artis yang menang jadi kepala negara atau kepala daerah. Bahkan presiden sekalipun ya Pak Jokowi itu populer karena media kan. Jadi Mas Panji ini nggak boleh hanya menunjuk satu suku tertentu, nggak boleh. Semua sama aja gitu ya. Harusnya disamakan semuanya, jangan menunjuk suku tertentu ya. Seolah-olah yang seperti itu orang Sunda. Enggak. Ini sangat berbahaya sekali ya. Saya menilai Mas Panji ini salah memilih materi gitu ya. Materinya itu terlalu blunder ya.
Dan menurut saya pribadi ini sangat berbahaya sekali, sangat berbahaya. Ya, walaupun pendukung daripada Mas Panji akan menghujat saya, "Oh, kamu nggak ngerti stand up comedy, oh kamu ngerti ranah komedi." Ya, saya ngerti, tapi kan menurut budaya kita, culture, kecuali kita di Eropa, di barat, ya nggak jadi masalah. Kan permasalahannya kita kan budaya ketemuran. Ya, culture kita harus disesuaikan dong dengan apa? Dengan materi stand up comedy. Kalau kita di Eropa, di Amerika, nggak jadi masalah. Cuman Mas Panji ini kalau saya perhatikan, dia bawa-bawa budaya Amerika di Indonesia. Padahal kan dua hal yang berbeda. Dia sudah terbiasa menggunakan materi stand up comedy di Amerika karena dia tinggal di Amerika kan, di New York. Mas Panji ini dia terbawa-bawa. Harusnya kan menyesuaikan diri dengan culture atau budaya. Ya, saya juga pengen Indonesia itu seperti Amerika. Tapi permasalahannya kan kita belum siap. Budaya kita, culture kita tuh belum siap. Karena apa? Karena SDM kita itu masih sangat rendah. Sehingga harus menyesuaikan diri dengan lingkungan. Kemudian, kenapa masyarakat Jawa Barat itu cenderung ya, nggak semuanya tapi cenderung memilih pemimpin yang populer gitu. Apa alasannya? Salah satu alasan yang paling mempengaruhi itu karena mohon maaf ya, tidak semua ya. Saya tidak mengeneralisir semuanya, tidak semua orang Jawa Barat itu SDM rendah ya. Tapi kalau saya perhatikan masyarakat yang biasanya SDM rendah itu, disclaimer on ya, saya tidak menjelaskan semuanya orang Jawa Barat SDM rendah ya. Biasanya masyarakat yang rata-rata SDM rendah itu, mereka memilih bukan berdasarkan kinerja, tapi berdasarkan keterkenalan. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Karena biasanya masyarakat yang SDM rendah itu sangat simbolis ya. Itulah alasannya kenapa di Jawa Barat itu kalau kita perhatikan itu ada bangunan-bangunan megah seperti Al-Jabar misalnya, dibangun dengan duit triliunan, ya rumah ibadah Al-Jabar misalnya. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa gubernur sebelumnya, Gubernur Ridwan Kamil membangun Al-Jabar? Apa alasannya? Tujuannya memuaskan orang-orang yang simbolis. Mohon maaf dalam kurung ya, memuaskan mata orang-orang yang SDM rendah. Jadi masyarakat yang SDM rendah itu silau dengan simbol-simbol seperti rumah ibadah yang megah ya, kemudian orang yang terkenal ya, kemudian rumah gedong ya, kemudian mobil Ferrari ya, mobil Lamborghini. Itulah alasan kenapa konten-konten pamer ya, FOMO dan lain sebagainya, itu sangat diminati di Indonesia. Karena apa? Terutama di Jawa Barat. Kenapa? Karena masyarakat kita itu rata-rata SDM rendah. Masyarakat yang SDM rendah itu, mereka sangat silau dengan simbol-simbol, sehingga mudah ditipu. Itulah alasannya kenapa di Jawa Barat itu banyak penipuan-penipuan berkedok agama. Ya, seperti misalnya Kampung Kurma. Ada tuh ya di Bogor dulu ya penipuan bernama Kampung Kurma dan lain sebagainya. Kemudian rumah-rumah syariat gitu. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Karena kita melihat dari simbolnya, simbol agamanya. Kita nggak peduli apakah perumahan itu jujur atau tidak, apakah investasi itu jujur atau tidak. Kita nggak peduli karena kita hanya melihat simbol-simbol. Kenapa kita hanya melihat simbol-simbol? Karena kita SDM rendah. Jadi pola pikir SDM rendah itu hanya melihat di luar-luarnya aja, tidak melihat sampai ke dalam. Jadi dalam kondisi ini ya, dalam masalah ini saya setuju dengan Mas Panji Pragiwaksono. Cuman Mas Panji ini agak sedikit vulgar gitu, terlalu vulgar. Harusnya dia ngomong orang Jawa Barat, bukan orang Sunda. Ya, karena tidak hanya orang Sunda yang SDM rendah. Ya, saya tidak mengatakan orang Sunda SDM rendah ya. Menurut keyakinan saya, tidak hanya orang Sunda yang SDM rendah, tapi ada juga suku-suku lainnya yang SDM rendah. Ya, seperti suku-suku yang berasal dari Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Karena pada datanya, pada faktanya, mohon maaf sebesar-besarnya, IQ rata-rata kita itu masih setara dengan IQ gorila gitu. Bahkan di bawah daripada gorila. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa? Karena kita SDM rendah. Jadi kalau kita berbicara dengan masyarakat SDM rendah itu nggak boleh seperti masyarakat yang tinggal di Amerika. Itu kesalahan daripada Mas Panji Pragiwaksono. Dia berbicara seperti orang yang masyarakat SDM-nya tinggi seperti di Amerika. Jadi dalam hal ini saya tidak memojokkan Mas Panji Pragiwaksono, tapi penyesuaian diri terhadap lingkungan. Mas Panji ini
ya tidak bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan. Dia bawa culture atau budaya daripada Amerika ke Indonesia, sehingga materi stand up-nya itu lebih mengarah ke suku. Kalau di Amerika, kalau kita mengatakan suku nggak jadi masalah. Kita ngebahas tentang agama di Amerika, kita meng-roasting agama orang lain di Amerika nggak jadi masalah. Tapi kalau di Indonesia itu masalah besar. Ya, sehingga harus sesuai dengan culture atau budaya. Walaupun kalau saya perhatikan itu ya, materi daripada stand up komedi eh, Mas Panji ini sangat luar biasa. Banyak yang setuju saya ya, tapi dalam hal ini saya tidak setuju ya. Artinya gini guys, kalau saya mengkritik Mas Panji itu bukan berarti saya benci Mas Panji. Ya, walaupun Mas Panji ini pendukung keras daripada Anies. Ya sah-sah aja, nggak jadi masalah kan. Tapi permasalahannya, kan ini kan sering dikaitkan dengan yang namanya politik. Pendukung Mas Panji ini, ya kalau saya perhatikan, menurut keyakinan saya, rata-rata pendukung Anies. Ya, jadi pendukung Anies dengan pendukung KDM itu lagi perang di medsos. Saya di sini tidak berpihak pada Mas Panji, tidak berpihak pada Kang Deddy Muladi, tapi kalau saya perhatikan itu, Kang Deddy Muladi menanggapi pernyataan daripada Mas Panji ini di Instagram sangat-sangat luar biasa ya. Tidak ada permusuhan. Bahkan Mas Panji mengatakan, ini semacam kedekatan kita. Ini semacam jalan supaya kita dekat gitu. Jadi Mas Panji ini berusaha dekat dengan Kang Deddy Muladi. Apa tujuan daripada Mas Panji ini dekat dengan KDM? Apakah karena popularitas? Apakah karena nanti akan mengharapkan jabatan ketika KDM menjadi presiden gitu? Saya nggak tahu ya, hanya Tuhan yang tahu. Kemudian kalau saya perhatikan itu ya, rata-rata pendukung daripada Abah, anak Abah kalau saya perhatikan itu kurang berkualitas. Banyak orang yang mengatakan bahwa Mas Anies ini orang cerdas. Menurut saya pribadi enggak terlalu cerdas. Mas Anies ini enggak terlalu cerdas orangnya. Kalau orang cerdas enggak seperti itu. Kalau saya perhatikan Mas Anies ini terlalu elitis gitu ya. Ya saya tahu ya Mas Anies ini punya prestasi apa segala macam. Ya saya bisa pahami. Tapi dia punya sejarah kelam. Apa sejarah daripada Mas Anies ini yang sukar dilupakan oleh masyarakat Indonesia? Apa itu? Ketika dia mencalonkan diri jadi gubernur di DKI Jakarta. Ketika dia mencalonkan gubernur di DKI Jakarta, dia berhadapan dengan Ahok. Nah, berdarah-darah tuh ya tahun 2017. Sehingga banyak yang benci dengan Mas Anies. Walaupun Mas Anies ini katanya cerdas, ya, jenius dan sebagainya. Tapi sudah kepalang melukai ya pendukung daripada Ahok saat itu. Pendukung daripada Pak Ahok saat itu tidak hanya beragama Kristen, tidak hanya orang China, tapi umat Muslim juga ada pendukung daripada Pak Ahok. Ya, dari situ tuh ya ada sejarah kelam. Jadi mohon maaf bagi pendukung Mas Anies ya. Saya menilai, menurut keyakinan saya, Mas Anies ini akan serupa nasibnya dengan Amin Rais. Akan jadi gelandangan politik kalau saya perhatikan. Kenapa? Karena Amin Rais itu punya sejarah kelam dengan Pak Gus Dur. Ya, ini sangat-sangat susah dilupakan oleh masyarakat Indonesia. Mas Amin Rais ini punya sejarah kelam dengan Gus Dur. Diduga Mas Amin Rais ini menggulingkan Gus Dur ya. Menurut keyakinan saya, Mas Amin Rais inilah yang menggulingkan Gus Dur dan sampai sekarang diingat oleh warga Indonesia. Sama seperti Mas Anies. Mas Anies ini diduga menghalalkan berbagai cara. Menurut keyakinan saya, Mas Anies ini menghalalkan berbagai cara, menggunakan dalil-dalil ya, kemudian menggunakan politik identitas, menggunakan agama hanya untuk memenangkan calon gubernur, hanya untuk mengalahkan Pak Ahok. Itu ya sejarah kelam daripada Mas Anies. Jadi mohon maaf bagi pendukung Mas Anies ya, bukan karena Mas Anies itu nggak berprestasi, nggak bagus, ya nggak cerdas dan sebagainya, tapi dia punya sejarah kelam dan ini sangat berbahaya sekali. Dibandingkan Mas Anies, kalau saya pribadi ya menilai ya, lebih bagus Mas KDM ya, lebih bagus KDM. Karena KDM ini tidak punya sejarah kelam. Walaupun dulu dia waktu bupati sering kotok-kotokan dengan Rizik Syihab, ya dengan Habib Bahar dan sebagainya. Tapi kalau saya perhatikan itu ya overall ya lebih pro terhadap KDM sih daripada pro terhadap Habib Rizik. Karena Habib Rizik itu kan sekarang sudah nggak berdaya lagi, sudah tidak punya power lagi. Karena apa? Karena masalah cucu Nabi, masalah tes DNA, masalah klan Balawi.
Ya, mohon maaf bagi pendukung Mas Panji Pragiwaksono ya, saya sebagai pendukung KDM tidak menjelek-jelekan Mas Panji, cuman Mas Panji ini tidak bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan. Kalau di Amerika itu sangat bagus sekali, tapi di Indonesia belum siap. Karena apa? Karena masyarakat itu rata-rata SDM rendah. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya pecinta KDM. Salam rasional.